Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan tentang chapter 17 yang bertemakan investment. Di sini ada saya, Sabika Putri Maharani, dan teman saya. Saya Christine Jessica Obisuru. Jadi objek pembelajaran pada chapter investment kali ini yang pertama menjelaskan akuntansi untuk investasi hutang, kemudian yang kedua menjelaskan akuntansi untuk investasi ekuitas, lalu menjelaskan metode akuntansi ekuitas, dan yang terakhir evaluasi masalah besar lainnya yang terkait dengan investasi hutang dan ekuitas. Jadi debt investment itu dibagi menjadi dua jenis aset keuangan, yaitu investasi hutang atau dinamakan debt investment dan investasi ekuitas atau istilahnya adalah equity investment. Jadi motivasi dari berinvestasi ini tentunya yang pertama untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dan untuk mengamankan rencana operasi atau pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain atau dinamakan sekuritas ekuitas. Jadi di sini debt investment ini dicirikan oleh pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu atas pokok dan bunga atas jumlah pokok yang terutang. Jadi perusahaan mengelompokkan investasi utang ke dalam tiga jenis. Jadi yang pertama disimpan untuk dikoleksi, kemudian dimiliki untuk dikoleksi dan dijual, dan yang terakhir itu ada yang namanya jual beli atau trading. Dan di sini kita bisa melihat, jadi kalau misalnya dibuat untuk dikoleksi ini, contohnya kayak diterima dari keuntungan dan kerugian dari penjualan. Kemudian kalau dimiliki untuk dikoleksi dan dijual, itu valuation-nya pada fair value. Kemudian unrealized gain or losses-nya pada recognized as other comprehensive income. Dan juga bunga yang didapatkan itu dari keuntungan dan kerugian dari penjualan. Kalau misalnya trading securities itu valuation-nya dari fair value dan di recognize di net income, dan sama juga interest when earned-nya itu di gains and losses from sales. Lalu di sini ada debt investment at amortization. Jadi di sini soalnya adalah Robinson SE membeli obligasi Evermaster AG sebesar 100.000 euro dengan bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2019 dengan harga diskon dan membayar sebesar 92.278 euro. Obligasi tersebut jatuh tempo pada 1 Januari 2024 dan memberikan imbal hasil 10%. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari, dan bunganya ini berarti semi-annually. Kemudian Robinson mencatat investasi sebagai berikut. Jadi pada 1 Januari 2019, jurnalnya adalah debt investment di debit 92.278 sesuai dengan yang ia bayar, dan juga cash di kredit sebesar 92.278. Lalu di sini ada contoh dari bond purchase to yield 10%. Jadi di sini ada amortisasi bondnya sesuai dengan maturity date-nya di sini dari 2019 sampai 2024, dan cash receive-nya itu dari awal sampai akhir sama. Kemudian interest revenue-nya itu dari 92.278 dikali dengan 8%. Kemudian bond discount-nya itu dari cash receive dikurang interest revenue, dan carrying-nya itu nambah dari 92.278 ditambah dengan bond discount. Lalu di sini merupakan jurnal dari pencatatan penerimaan pembayaran bunga di 1 Juli 2019 dengan jurnal cash di debit sebesar 4.000 euro, di debit lagi debt investment sebesar 614 euro, dan di kredit adalah interest revenue sebesar 4.614 euro. Kemudian berdasarkan tahun kalender, Robinson ini mengakui bunga dan mengamortisasi diskon pada tanggal 31 Desember 2019. Jurnalnya itu ada interest receivable 4.000, kemudian debt investment 645, dan interest revenue sebesar 4.645 di kredit.
Lalu di sini ada debt investment at amortized cost. Jadi di sini ada statement of financial position-nya. Jadi long term investment-nya itu ada debt investment yaitu sebesar 93.537 euro. Kemudian ada current asset-nya itu namanya interest receivable yaitu sebesar 4.000 dan di income statement-nya ini di bagian other income and expense itu interest revenue-nya sebesar 9.259 didapatkan dari 4.614 ditambah 4.645. Lalu di sini soalnya diasumsikan Robinson ini menjual investasinya pada 1 November 2021 dengan harga 99,3/4 ditambah bunga yang masih harus dibayar. Jadi Robinson mencatat amortisasi diskontonya yaitu sebagai berikut. Jurnalnya debitnya itu ada debit investment sebesar 522 euro dan di kreditnya interest revenue sebesar 522. 522 ini didapatkan dari 783 di mana ini ada di yang paling akhir kemudian dikali 4/6 sama dengan 522. Lalu di sini ada debt investment at amortized cost. Jadi untuk mencatat keuntungan dari penjualan obligasinya itu jurnalnya adalah cash di debit sebesar 102.417 dari 99.750 ditambah 2.667. Kemudian di kredit ada interest revenue yaitu 4/6 dikali 4.000 yaitu hasilnya 2.667. Kemudian di kredit debt investment di kredit 96.193 dan di kredit gain on sale of investment sebesar 353.557. Lalu di sini ada investasi hutang dimiliki untuk ditagih dan dijual atau disingkat dengan HFCS. Jadi investasi hutang yang dimiliki untuk ditagih dan dijual dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi. Namun pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan itu menyesuaikan biaya perolehan dengan nilai wajar dan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi itu dilaporin ke penghasilan kompresif lain atau other comprehensive income dan bukan dalam laporan laba rugi. Lalu di sini ada soal tentang HFCS. Jadi Graf PLC membeli obligasi 5 tahun senilai 100.000 pound sterling dengan bunga 10% pada tanggal 1 Januari 2019 dengan bunga dibayarkan pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi tersebut dijual seharga 108.111 pound sterling yang menghasilkan premi obligasi sebesar 8.111 dan nilai efektif suku bunga 8%. Kemudian Graf mencatat pembelian obligasi sebagai berikut. Jadi jurnal pada 1 Januarinya, yaitu pembeliannya, yaitu di debit debt investment sebesar 108.111 dan di kredit cash karena dia mengeluarkan cash sebesar 108.111. Di sini merupakan perhitungan dari obligasinya sama kayak yang tadi, 5.000-nya ini didapatkan dari 100.000 sesuai dengan harga nominal dikali dengan 10%. Terus dikali dengan 6/12 karena kan ini semi annually. Kemudian interest revenue-nya itu dari 108.111 dikali sama 8% dikali 6/12. Lalu 676 itu dapat dari 5.000 dikurang dengan 4.324 dan 107.435-nya itu dari 108.111 dikurangi dengan 676. Kemudian di sini ada jurnal untuk mencatat pendapatan bunga pada 1 Juli 2019. Jadi di debitnya itu cash sebesar 5.000, debt investmentnya di debit 676, dan di kreditnya ada interest revenue 4.324. Lalu di sini pada tanggal 31 Desember 2019, Graf membuat jurnal sebagai berikut untuk mengakui pendapatan bunga. Interest receivable-nya itu debit 5.000, debt investment-nya itu kredit 703, interest revenue-nya kredit 4.297.
Lalu untuk menerapkan metode nilai wajar pada investasi utang ini, asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember nilai wajar obligasinya 105.000. Jadi jurnal yang dibuat graph itu yaitu yang di debit itu unrealized holding gain or loss equity sebesar 1.732 dari 106.732 dikurang 105.000 dan kreditnya fair value adjustment. Nilainya sama kayak yang di debit. Kemudian di sini web AG memiliki dua efek hutang yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dikoleksi dan dijual. Jadi jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 untuk mencatat kerugiannya adalah di debit unrealized holding gain or loss equity sebesar 9.537 dan di kreditnya fair value adjustment 9.537. Lalu di sini jika perusahaan menjual obligasi sebelum tanggal jatuh tempo, maka perusahaan harus membuat jurnal entry untuk menghapus dari akun investasi hutang biaya perolehan diamortisasi obligasi yang dijual. Kemudian setiap mendapatkan keuntungan atau kerugian yang direalisasi dari penjualan dilaporkan pada bagian pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi atau income statement. Di sini ada penjualan of HFCS Securities. Jadi soalnya web melaporkan realisasi kerugian ini di bagian pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan laba rugi dengan asumsi tidak ada pembelian dan penjualan obligasi lainnya pada tahun 2020. Kemudian Heringsau pada tanggal 31 Desember 2020 menyiapkan informasi. Jadi di sini debitnya fair value adjustment 4.537 dan di kreditnya unrealized holding gain or loss equity 4.537 itu didapatkan dari kerugiannya 5.000 dan juga fair value adjustment balance di kreditnya 9.537 sehingga dihasilkan 4.537. Di sini ada Held for Collection and Selling atau FCS, Financial Statement Presentation. Jadi di laporan SOFP-nya di bagian investment ada debt investment HFCS sebesar 195.000. Lalu ada interest receivable dan ada equity yaitu namanya accumulated other compressive loss itu 5.000. Lalu di income statement-nya itu ada interest revenue dan loss on sale of investment sebesar 4.214. Kemudian di sini ada debt investment trading atau diperdagangkan. Jadi perusahaan seringkali mengadakan investasi hutang dengan tujuan untuk menjualnya pada waktu singkat. Investasi hutang ini sering disebut sebagai investasi perdagangan. Perusahaan melaporkan perdagangan sekuritas yaitu pada nilai wajar atau fair value, kemudian dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Jadi keuntungan atau kerugian kepemilikan itu adalah perubahan bersih dari nilai wajar suatu sekuritas dari satu periode ke periode lainnya, tidak termasuk pendapatan dividen atau bunga yang diakui tetapi belum diterima. Terus di sini ada soal juga, jadi diasumsikan pada tanggal akuisisi, Western Publishing mencatat sekuritas perdagangan ini sebesar biaya perolehannya dalam akun berjudul investasi hutang pada tanggal 31 Desember. Western Publishing membuat jurnal penyesuaian ke akun penyesuaian nilai wajar untuk mencatat kenaikan nilai dan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi. Jadi di sini jurnalnya itu di debit adalah fair value adjustment sebesar 3.750 dan di kreditnya unrealized holding gain or loss income sebesar 3.750. 3.750-nya ini dari saham-saham yang dia beli ada di portofolionya yaitu obligasi dari Burlington sebesar 6%, obligasi dari GM Corporation sebesar 7%, dan obligasi dari Time Warner 8%. Amortized cost-nya itu totalnya adalah 314.450 dan fair value-nya itu adalah totalnya 318.200.
selisih dari fair value dan amortized cost-nya dihasilkan loss, yaitu loss sebesar 3.750. Lalu di sini ada fair value option. Jadi perusahaan ini memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan pada nilai wajar dengan seluruh keuntungan dan kerugian terkait perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laporan laba rugi. Jadi fair value option ini diterapkan berdasarkan instrumen per instrumen, kemudian tersedia hanya pada saat perusahaan pertama kali membeli aset keuangan atau menimbulkan liabilitas keuangan, dan juga perusahaan harus mengukur instrumen ini pada nilai wajar sampai perusahaan tidak lagi memiliki kepemilikan. Kemudian di sini ada soal tentang FV option. Jadi Hardy AG membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Hardy ini berencana untuk menahan investasi utang selama sampai jatuh tempo dalam 5 tahun. Jadi pada 31 Desember 2019, biaya perolehan yang diamortisasi dari investasi ini adalah 100.000 euro. Nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 113.000 euro. Jika Hardy memiliki opsi nilai wajar untuk mencatat investasi ini, maka Hardy membuat jurnal berikut pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu debt investment di debit dari German Bonds itu 13.000 dan di kredit itu adalah unrealized holding gain or loss income sebesar 13.000. 13.000 ini dapat dari nilai wajar dikurang dengan perolehan amortisasi. Lalu ada fair value option. Jadi kalau misalnya dalam situasi yang kayak tadi soal, Hardy ini menggunakan akun investasi hutang untuk mencatat perubahan nilai wajar pada tanggal 31 Desember atau debt investment. Kemudian perusahaan itu nggak menggunakan akun penyesuaian nilai wajar, lalu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dicatat sebagai bagian dari laba bersih. Meskipun perusahaan mengelola investasinya sebagai dasar dimiliki untuk ditagih. Jadi Hardy harus terus menggunakan metode nilai wajar untuk mencatat investasi tersebut hingga equity investment atau investasi ekuitas. Jadi investasi ekuitas ini mewakili kepentingan kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, dan saham modal lainnya. Kemudian hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan pada harga yang disepakati atau ditentukan seperti waran dan hak. Waran itu seperti garansi dan juga catat sebagai beban. Jadi di sini ada equity investment. Jadi kalau misalnya holding less 20% di trading valuation itu fair value, unrealized holding gain or losses-nya dicatat di net income dan other income effects-nya itu ngefek ke dividend declared gain and losses from sales. Kalau di bawah 20 non trading itu perbedaannya itu dia dicatat di other comprehensive income sebagai komponen yang terpisah dari ekuitas dan dideklarasikan juga sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan. Kalau misalnya memegang antara 20 sampai 50% itu menggunakan metode equity, kemudian tidak direkognisasikan dan juga other income effects-nya itu proportionate shares of investee net income. Jadi ke net income. Kalau misalnya holding more than 50% itu valuation-nya menggunakan consolidation dan nggak direkognisasikan dan juga other income efeknya itu tidak diaplikasiin. Lalu di sini ada equity investment holdings of less than 20%. Jadi berdasarkan IFRS, asumsikan bahwa investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan atau trading. Jadi aturan akuntansinya itu di investasi dinilai pada nilai wajar dan direalisasikan dalam laba bersih atau net income.
Kemudian di sini masih sama juga holding of less than 20%. Jadi IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan beberapa investasi ekuitas sebagai non perdagangan atau non trading. Jadi aturan non trading ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain. Bedanya sama yang trading, kalau trading di net income, kalau misalnya non trading ini di other comprehensive income. Kemudian di sini ada soal, yaitu Republik SA membeli saham biasa 3 perusahaan. Masing-masing investasi mewakili kepemilikan kurang dari 20%. Jadi ada Burberry sebesar 259.700, Nestle sebesar 317.500, dan Santa Regis Corporation itu sebesar 141.350. Jadi totalnya itu 718.550. Kemudian pada tanggal 6 Desember, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 atas investasinya pada saham Nestle. Jadi untuk mencatat dividen itu di debit cash 4.200 dan di kredit adalah dividen revenue 4.200. Kemudian untuk mencatat pembelian saham dari 3 perusahaan itu, si perusahaan Republik ini mencatat ke jurnal, yaitu di debitnya equity investment sebesar 718.550 dan di kreditnya cash 718.550. Kemudian di sini ada soal lagi, yaitu Republik membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat penurunan nilai wajar dan mencatat kerugian sebagai berikut. Jadi untuk mencatat kerugian atau kenaikan itu di debitnya unrealized holding gain or loss income, yaitu sebesar 35.550, dan fair value adjustment-nya 35.550. Di sini Republik ini mengalami loss karena nilai wajarnya itu lebih kecil dari carrying value-nya. Jadi selisihnya sebesar 35.550 merupakan kerugian. Dan di sini pada tanggal 23 Januari 2020, Republik menjual seluruh saham biasa Burberry. Jadi menerima 287.220. Jadi karena dia menjual mendapatkan cash di debit sebesar 287.220, di kreditnya equity investment 259.700, dan gain or sell on sale of investment 27.520, karena nilai fair value-nya itu lebih kecil daripada yang dijual, jadi dia dapetin untung. Lalu di sini Republik membeli 255.000 saham biasa, Continental Trucking 20.000 saham sebesar 12,75 euro per saham. Kemudian ditambah komisi perantara sebesar 1.850 euro, dan Republik mencatat penyesuaian ini pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Di debitnya ada fair value adjustment sebesar 101.650 dan unrealized holding gain or loss income sebesar 101.650. Kemudian di sini ada equity investment non trading atau OCI. Jadi entry akuntansi untuk mencatat investasi ekuitas non perdagangan sama dengan investasi ekuitas perdagangan. Jadi trading atau non trading itu sama aja, kecuali untuk mencatat keuntungan dan kerugian itu yang belum direalisasikan, perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebagai pendapatan komprehensif lain. Tapi kalau misalnya di trading itu dicatatnya di laba bersih atau net income. Jadi ini ada soal tentang non trading investment. Jadi pada tanggal 10 Desember 2019, Republik membeli 1.000 saham biasa Hawthorne Company seharga 20,75 euro per lembar saham. Jadi totalnya itu 20.750 euro. Investasi tersebut mewakili bunga kurang dari 20%, jadi less holding 20%, dan Hawthorne adalah distributor produk Republik di wilayah tertentu yang undang-undangnya mensyaratkan tingkat kepemilikan saham minimum suatu perusahaan di wilayah tersebut.
investasi di Hawthorne memenuhi persyaratan peraturan. Kemudian Republik mencatat investasi ini pada nilai wajar, yaitu di debit equity investment Hawthorne 20.750 dan di kredit cash 20.750. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2019, si perusahaan Republik ini menerima dividen sebesar 450 euro. Jadi dia mencatat pencatatan penerimaan dividen ini di jurnalnya itu cash di debit 450 dan di kredit dividen revenue 450. Lalu di sini pada tanggal 31 Desember 2019, investasi Republik di Hawthorne memiliki nilai tercatat dan nilai wajar yang ditunjukkan. Jadi di sini kan unrealized gain or loss-nya itu 3.250. Yaitu ini adalah gain. Jadi di debitnya equity investment 3.250 dan di kreditnya unrealized holding gain equity 3.250. Kemudian di sini ada equity investment, trading income, pencatatan di laporan keuangannya, di SOFP-nya, di bagian investment ada equity investment, Hawthorne sebesar 24.000, di equity-nya itu ada accumulated other comprehensive gain 3.250, dan di statement of comprehensive income atau perubahan ekuitasnya itu ada other income and expense, dividend revenue sebesar 450 dan ada unrealized holding gain sebesar 3.250. Lalu di soal ini ada pada tanggal 20 Desember 2020 Republik menjual seluruh saham biasa Hawthorne Company dan menerima hasil bersih sebesar 22.500. Jadi jurnalnya itu adalah unrealized holding gain or loss equity sebesar 1.500 dan equity investment Hawthorne sebesar 1.500. Kemudian jurnal untuk mencatat penjualan investasi itu di debited cash 22.500 dan di kreditnya itu equity investment sebesar 22.500. Lalu di sini ada equity investment holdings between 20% and 50%. Jadi kalau misalnya di antara 20 sampai 50%, metode yang digunakan adalah metode ekuitas. Jadi metode ekuitas ini mencatat investasi sebesar biaya perolehan dan selanjutnya sesuaikan jumlahnya setiap periode dengan perubahan aset bersih investi. Jadi bagian proportional investor atau laba rugi, investi meningkatkan atau menurunkan nilai tercatat investasi. Dividen yang diterima dari investi menurunkan jumlah tercatat investasi. Kemudian di sini ada beberapa jurnal untuk dari holding between 20 sampai 50%. Jadi di Januari 2019 Maxi Company mengakuisisikan 48.000 shares, 20% of mini company ordinary shares at cost of 10 a share. Jadi jurnalnya equity investment di debit 480.000 dari 48.000 dikali 10 per share, kemudian di kreditnya cash 480.000. Kemudian di 2019 si mini company ini report net income sebesar 200.000 dan ini tidak dicatat sebagai jurnal. Lalu di Desember 31 2019 si mini company ini bilang kalau bahwa fair value-nya itu sebesar 12 dolar per share atau 576.000 dolar. Jadi untuk mencatat keuntungan itu di debitnya itu ada fair value adjustment 96.000 dan di kredit unrealized holding gain or loss income 96.000. Lalu di 28 Januari 2020, mini company announce bahwa dia udah paid cash dividend sebesar 100.000 dan Maxi Company menerima 20% atau 20.000. Jadi untuk mencatat penerimaan dividen, si Maxi Company ini di debitnya itu cash 20.000 dan di kreditnya dividen revenue. Kemudian di 2020 si perusahaan mini ini nih bilang kalau ada kerugian sebesar 50.000 dan Maxi Company ini juga nggak bikin jurnal karena holding 20 sampai 50% dan di 31 Desember 2020 mini company sebesar
punya 48.000 shares ini fair value-nya itu adalah 11% atau 528.000 sehingga dia mendapatkan keuntungan kan. Jadi jurnalnya di debitnya unrealized holding gain or loss income 48.000 dan di kreditnya fair value adjustment sebesar 48.000. Kemudian di sini ada equity investment holding more than 50%. Jadi di controlling interest-nya ketika suatu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50%, maka investor disebut sebagai orang tua, kemudian investee disebut sebagai anak perusahaan, investasi pada anak perusahaan dilaporkan dalam pembukuan induk sebagai investasi jangka panjang, dan induk umumnya ini yang menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Jadi mereka bikin laporan konsolidasi tahunan. Lalu untuk other reporting issues, impairment of value, jadi perusahaan harus mengevaluasi setiap investasi hutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Jadi pada setiap tanggal pelaporan, untuk menentukan apakah perusahaan itu mengalami penurunan nilai, perusahaan menentukan bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai, perusahaan menuliskan dasar biaya amortisasi dari masing-masing sekuritas untuk mencerminkan kerugian nilai tersebut. Jadi perusahaan mencatat penurunan nilai atau kerugian sebagai kerugian yang direalisasikan dan itu termasuk jumlah laba bersih. Jadi mengurangi laba bersih kerugiannya. Lalu ada soal tentang impairment of value. Jadi pada 31 Desember 2018, Mayu Ltd memiliki investasi hutang di Bao Group. Dibeli dengan nilai nominal 200.000 yen. Kemudian investasi tersebut mempunyai jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10% dibayarkan setiap akhir tahun. Suku bunga efektif historis adalah 10% dan investasi hutang ini diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagih. Dengan menggunakan informasi berikut, catatlah kerugian penurunan nilai. Jadi untuk mencatat dari impairment tadi, yaitu jurnalnya di debit loss on impairment 12.680 dan di kreditnya allowance for impaired debt investment sebesar 12.680. 12.680 ini didapatkan dari investmentnya 200.000 dikurangi dari present value-nya 136.602 dan present value untuk interest receivable-nya 50.718. Lalu di sini ada recovery of impairment loss. Jadi jika kerugian penurunan nilai berkurang, sebagian atau seluruh kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dengan mendebitkan akun allowance for impaired debt investment dan mengkreditkan recovery or loss on impairment. Jadi pembalikan kerugian penurunan nilai ini nggak boleh mengakibatkan nilai tercatat investasi melebihi biaya perolehan di amortisasi yang seharusnya dilaporkan seandainya penurunan nilai tidak diakui. Kemudian di sini ada impairment debt investment atau HFCS. Jadi perusahaan yang memiliki investasi utang yang dimiliki untuk ditagih dan dijual melaporkan investasi tersebut pada nilai wajar dan setiap perubahan nilai wajar dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi ini perusahaan menggunakan model penurunan nilai yang berbeda. Lalu di sini ada soal dari impairment debt investment HFCS. Jadi diasumsikan bahwa Alexander AG membeli HFCS debt investment on July 1st 2019 for 1 juta itu face value-nya dengan dan debt investment ini mempunyai suku bunga sebesar 7% dan maturity date-nya itu di 1 Juli 2024. Kemudian pada 31 Desember 2019, fair value of the investment has declined to 960.000 euro. Due to an increase in market interest rates, the entries record this debit investment in 2019 are shown in illustration 1724. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christine. Oke, di slide ini kita akan membahas jawaban dari ilustrasi yang telah dijelaskan oleh Sabika. Jadi pada July 1st pada tahun 2019 to record the purchase of the debt
investment. Itu di debitnya itu ada debt investment sebesar 1 juta, dan di kreditnya itu karena kita membeli, jadi cash kita berkurang sebesar 1 juta di kredit. Terus untuk mencatat interest revenue on the debt investment pada tanggal 31 Desember 2019, di debitnya itu ada cash karena kita terima interest revenue-nya sebesar 35.000. 35.000 ini dapat dari 1 juta dikali 7% interestnya dibagi 2. Terus untuk kreditnya itu ada interest revenue sebesar 35.000. Dan yang ketiga, untuk mencatat the decrease in fair value of the debt investment pada tanggal 31 Desember 2019 juga, di debitnya itu unrealized holding gain or loss in equity sebesar 40.000. Ini didapat dari 1 juta dikurang dengan 960.000, dan di kreditnya itu ada fair value adjustment sebesar 40.000. Terus untuk menutup close the unrealized gain or loss equity pada tanggal 31 Desember 2019, di debitnya itu ada accumulated other comprehensive income sebesar 40.000, dan di kreditnya itu unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000. Boleh di next. Oke, masih pada ilustrasi yang sama. At December 31, 2019, Alexander ini di sini ada financial statement dari Alexander. Di statement of financial position-nya ini, pada asetnya ini ada debt investment sebesar 960.000 yang didapat dari 1 juta kurang 40.000. Untuk equity-nya itu ada accumulated other comprehensive income, dia loss sebesar 40.000. Terus untuk income statement-nya ini ada other income and expense. Di other income and expense ini ada interest revenue sebesar 35.000 yang udah didapat dari 1 juta dikali 7% dibagi 2. Boleh di next. Oke, masih di impairment debt investment. Jadi di sini apa yang akan terjadi jika penurunan nilainya itu sebesar 40.000. Yang pertama itu ada perubahan sebesar 10.000 karena kepentingan pasar, dan yang kedua itu ada penurunan nilai sebesar 30.000 karena risiko kredit. Jadi dalam kasus ini ketiga entry pada ilustrasi yang telah dibahas sebelumnya berubah karena ada kerugian penurunan sebesar 30.000 yang dilaporkan dalam laba rugi dan bukan dalam penghasilan komprehensif lain. Untuk entry merekam penurunan nilai dan perubahan nilai wajar serta jurnal penutup yang telah kita bahas pada ilustrasi 1726. Boleh di next. Oke, di sini kita akan membahas lagi masih mengacu pada ilustrasi yang tadi. What happens if the 40,000 decline it caused by, yang pertama itu ada perubahan 10.000 karena kepentingan perusahaan, dan ada penurunan nilai sebesar 30.000 karena resiko kredit. Jadi untuk mencatat decrease in the fair value of the debt investment, jadi karena tadi ada loss on impairment-nya itu 30.000, unrealized holding gain or loss equity-nya 10.000, terus ada allowance for, di kreditnya itu allowance for impaired debt investment sebesar 30.000 dan fair value adjustment-nya 10.000. Terus untuk menutup unrealized gain or loss equity account-nya itu, di debitnya itu accumulated other comprehensive income sebesar 10.000 dan di kreditnya itu unrealized gain or loss equity sebesar 10.000. Boleh di next. Oke, ini at December 31, 2019, Alexander ini mengeluarkan statement of financial position-nya. Kita bisa lihat di asetnya itu debt investment
sebesar 960.000. Equity-nya itu accumulated other comprehensive loss sebesar minus 10.000. Untuk income statement-nya itu di other income and expense ada interest revenue sebesar 35.000 yang udah kita hitung tadi, dan ada loss on impairment sebesar 30.000. Boleh di next. Oke, di sini ada ilustrasi lagi. If we assume Alexander sells its debt investment on January 1st, 2020 for 960.000 euro, its fair value at the time, the entries are as follows. Jadi jika kita asumsiin Alexander ini akan menjual debt investment-nya pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 960.000 euro, dan itu adalah nilai wajar pada saat itu. Maka jurnal entries yang akan kita catat itu, di debitnya itu ada cash sebesar 960.000 nilai fair value-nya, terus ada loss on debt investment sebesar 10.000, terus ada allowance for impairment debt investment sebesar 30.000. Itu semua udah kita hitung tadi di slide-slide sebelumnya. Dan di kreditnya itu debt investment sebesar 1 juta. Terus untuk menutup semuanya itu ada fair value adjustment sebesar 10.000, dan di kreditnya itu accumulated comprehensive income sebesar 10.000. Boleh di next. Oke, masih dalam ilustrasi yang sama lagi. What happens if Alexander decides to keep its debt investment and later determines that its credit risk on this investment has decreased by 15.000? In this case, it makes the following entry. Jadi, apa sih yang bakal terjadi kalau Alexander ini akan mempertahankan investasinya dan menentukan bahwa risiko kredit atas investasi tersebut ini akan menurun sebesar 15.000. Jadi kita akan mencatat di debitnya itu allowance for impairment debt investment sebesar 15.000, dan di kreditnya itu recovery of impairment loss sebesar 15.000 karena ada penurunan. Oke, di sini ada kayak perbedaan gitu, asset measurement basis sama impairment model. Jadi di asset measurement basis ini kayak misalnya ada loans, receivables, ada debt securities, dan ada juga ada debt securities measured at the fair value with gains and losses record in the other comprehensive income. Terus dari efek debt-nya ini, hutangnya ini, dan ekuitas akan diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang akan dicatat pada laba bersih. Terus kalau impairment modelnya ini, kerugian kredit akan diekspektasikan atau diakui dalam laba bersih. Terus penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai terendah antara biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, atau kita tahu juga dengan debt securities, atau nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai wajar. Boleh di next. Oke, kita masuk di recycling adjustment, reporting issues. Di sini yang pertama ada single period. Oke, ada contohnya untuk to provide an example of the reporting of investment securities and related gain or loss on held for collection and selling investment. Assume that kita akan mengasumsikan pada tanggal 1 Januari 2019 Hingle ini memiliki uang tunai dan modal saham biasa atau ordinary shares sebesar 50.000 euros. Dan pada tanggal tersebut perusahaan tidak memiliki saldo aset, kewajiban atau ekuitas lainnya. Pada tanggal 2 Januari dia dibelikan untuk uang tunai sebesar 50.000
Dan pada tanggal 30 Juni, Engsel ini merealisasikan keuntungannya sebagai yang sudah kita lihat di ilustrasi 1729. Boleh di next. Oke, ini reporting issues-nya pada tanggal 30 Juni itu Hines sold part of the HFCS security debt portfolio realizing gain or as shown. Jadi fair value securities yang terjual itu sebesar 22.000. Terus kita kurang dengan cost of security sold sebesar 2.000. Maka kita dapat keuntungan realized gain-nya itu sebesar 2.000 euro. Terus gimana kalau dia tidak membeli atau menjual sekuritas lainnya selama tahun 2019 dan menerima 3.000 euro dalam menginvestasikannya pada tahun itu. Maka pada tanggal 31 Desember 2019 portofolionya jurnal akan kita portofolio akan seperti ini. Jadi fair value of portofolionya itu 34.000 euro. Terus dikurang dengan cost of portfolio 30.000 dan unrealized gain-nya itu adalah 4.000. Boleh di next. Oke, ini adalah income statement dari Hinggas. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019, interest revenue-nya itu 3.000, realized gains on investment in securities-nya 2.000. Nah, maka net income-nya itu adalah 5.000 euros. Terus di sini juga ada statement of comprehensive income untuk 31 Desember 2019. Net income-nya itu adalah 5.000, itu udah termasuk sama realized gain-nya yang sebesar 2.000 euro. Terus untuk other comprehensive income-nya itu ada unrealized holding gain sebesar 4.000, maka comprehensive income-nya adalah 9.000 dari 5.000 ditambah 4.000. Boleh di next. Oke, ini adalah statement of change in equity dari Hinggas untuk tanggal 31 Desember 2019. Untuk share pada beginning balance-nya ini, di share capital ordinary-nya ini ada 50.000. Return earnings-nya 0. Terus accumulated other comprehensive income-nya juga 0. Jadi totalnya itu adalah 50.000. Terus kita tambahin sama net income yang udah kita hitung di slide sebelumnya, yaitu 5.000. Terus other comprehensive income-nya ada 4.000. Maka ending balance untuk share capital ordinary-nya ini 50.000, untuk return earnings-nya 5.000, accumulated other comprehensive income-nya 4.000 euro, dan untuk total keseluruhannya adalah 59.000 euro. Terus di sini ada comparative statement of financial position. Untuk di asetnya per tanggal 1 Januari 2019 ini pada debt investment-nya itu nggak ada. Tapi untuk 31 Desember 2019-nya ini ada 34.000. Untuk cash-nya pada awal tahun ada 50.000 dan untuk akhir tahun tersisa 25.000. Total asetnya pada awal tahun itu adalah 50.000 dan pada penutup akhir tahunnya 59.000. Terus untuk equity-nya ini share capital ordinary pada tanggal Januari 2019 itu 50.000, terus pada akhir tahun masih sama, return earnings-nya pada awal tahun tidak ada, dan pada akhir tahun ada 5.000, terus accumulated other comprehensive income-nya pada akhir tahun ada 4.000, maka total equity-nya pada awal tahun 50.000 dan akhir tahunnya 59.000. Boleh di next. Oke, di recycling adjustment ini ada masih reporting issues, tapi kalau yang tadi kita bahas tentang single period, di sini ada multi period. Jadi contohnya itu pada
sebuah perusahaan menjual sekuritas sepanjang tahun dan memakai perhitungan multi period atau kerugian yang direalisasikan dalam laba komprehensif dapat terjadi. Jadi untuk memastikan keuntungan dan kerugian tidak dihitung pada 2 kali saat penjualan terjadi, maka diperlukan penyesuaian reklasifikasi. Boleh di next. Oke, ini adalah contoh reporting issues multi-period. Di sini ada ilustrasi. Kita mengasumsikan bahwa OpenAG ini mempunyai hutang yang diinvestasikan dalam portofolionya pada akhir tahun 2018. Jadi di sini bisa dilihat investmentnya ini di Lehman itu ada bonds dengan rate 6%. Jadi amortisasi cost-nya itu 80.000, fair value-nya 105.000, maka unrealized holding gain or loss-nya itu dia 25.000. Terus untuk Woods Company ada bonds juga 7%, amortisasi cost-nya 120.000, fair value-nya 135.000, maka gain sebesar 15.000. Terus total portofolionya adalah untuk amortisasi cost-nya 200.000, untuk fair value-nya 240.000, maka unrealized holding gain or loss-nya itu 40.000. Jadi fair value adjustment-nya ini ada di posisi debit sebesar 40.000. Boleh di next. Oke, ini masih contoh buat multi period. Jadi kita udah bahas yang investment-nya di slide sebelumnya. Jadi untuk mencatat jurnal unrealized holding gain in 2018 ini, di debitnya ini kita ada fair value adjustment sebesar 40.000 berdasarkan hasil perhitungan di atas. Terus untuk kreditnya itu unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000. Boleh next. Oke, jadi jika OpenAG ini melaporkan laba bersihnya pada tahun 2018 sebesar 350.000 euro, maka OpenAG ini akan menyajikan statement of comprehensive income seperti yang di bawah ini. Jadi untuk tanggal 31 Desember 2018, net income-nya itu kan 350.000. Terus other comprehensive income-nya itu di unrealized holding gain sebesar 40.000, maka comprehensive income-nya adalah 390.000 euro. Boleh di next. Oke, ini adalah masih contoh untuk multi period. Jadi the entry to transfer unrealized holding gain equity to accumulated other comprehensive income itu pada tanggal 31 Desember 2018. Closing entry-nya itu di debit unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000 dan di debitnya kreditnya itu accumulated other comprehensive income sebesar 40.000. Terus pada tanggal 10 Agustus 2019 OpenAG ini menjual Lehman bonds-nya itu untuk harga 105.000 euro dan dapat keuntungan pada penjualan tersebut. Jadi karena kita menjual, jadi kita dapat cash sebesar 105.000, terus debt investment-nya itu 80.000, gain karena kita jual di atas harga yang sebelumnya, maka kita dapat gain on sale of investment sebesar 25.000. Boleh di next. Oke. Jadi ini untuk ilustrasi untuk menunjukkan perhitungan pada perubahan dalam penyesuaian nilai wajar untuk Woods Company investment. Jadi tadi kita udah lihat, jadi Woods Company ini ada bonds 7%, di cost-nya itu 120.000 dan fair value-nya itu 155.000, jadi gain 35.000.
Terus untuk fair value adjustment-nya ada adjustment balance tadi minus 40.000. Jadi fair value adjustment-nya ini ada di kredit sebesar 5.000, minus 5.000. Jadi untuk mencatat unrealized holding gain or loss in 2019 itu di debitnya unrealized holding gain or loss equity sebesar 5.000. Terus di kreditnya fair value adjustment sebesar 5.000. Boleh di next. Oke, di sini kita mengasumsikan bahwa OpenAG ini akan melaporkan net income-nya sebesar 720.000 euro pada tahun 2019. Termasuk dia akan merealisasikan penjualan Lehman Bonds, terus statement comprehensive income-nya pada ada net income itu udah termasuk sama realized gain on Lehman Bonds sebesar 25.000. Jadi total net income-nya itu 720.000 euro. Terus dan other comprehensive income unrealized holding loss dia loss sebesar 5.000. Jadi comprehensive income-nya ini 715.000 euro dapat dari 720.000 dikurang 5.000. Next. Oke, di sini ada masih contoh untuk isu multi period. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019 OpenAG ini melaporkan statement of financial position debt investment dari 155.000 euro itu adalah biaya ada biaya sebesar 120.000 euro ditambah sama penyesuaian nilai wajar 35.000. Terus akumulasi lainnya pendapatan komprehensif dalam ekuitas sebesar 35.000 euro itu dapat dari 40.000 dikurang 5.000 dan akan mentransfer kerugian kepemilikan yang belum direalisasi unrealized holding loss equity terhadap akumulasi penghasilan komprehensif lain. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019 closing entry-nya itu di debit accumulated other comprehensive income sebesar 5.000 dan di kreditnya itu unrealized holding gain or loss equity sebesar 5.000. Boleh di next. Oke, ini ada reklasifikasi penyesuaian yang akan dilakukan dalam pelaporan laba rugi. Dan akumulasi lainnya pendapatan komprehensif atau dalam catatan atas financial statement. Di sini OpenAG notes of to financial statement change in accumulated other comprehensive income. Beginning balance pada tanggal 1 Januari 2019-nya itu adalah 40.000 euro. Current period other comprehensive income adalah 20.000. 20.000 ini didapat dari 155.000 dikurang dengan 135.000. Terus ada amount reclassive from accumulated other comprehensive income sebesar minus 25.000. Terus ada unrealized holding loss-nya berarti totalnya adalah 5.000 minus 5.000. Terus ending balance pada tanggal 31 Desembernya ini adalah 35.000 euro. Boleh di next. Oke, kita masuk di transfers between categories. Jadi transfer adalah suatu investasi dari suatu klasifikasi ke klasifikasi lainnya. Jadi seharusnya terjadi pada model bisnis untuk mengelola investasi perubahan tersebut. Terus IASB ini mengharapkan perubahan seperti perubahan angka yang terjadi. Terus perusahaan menghitung transfer antar klasifikasi secara prospektif pada awal periode akuntansi. Boleh di next. Oke, di sini ada ilustrasi untuk transfer. Jadi GBR ini memiliki portofolio investasi bersifat hutang yang tergolong akan diperdagangkan. Artinya investasi utang tidak dimiliki untuk ditagih, tetapi dikelola untuk memperoleh keuntungan dari perubahan suku bunga. Maka pada tanggal 31 Desember 2018, British Sky memiliki saldo sebagai berikut. Jadi debt investment-nya itu 1.200.000 euro,
dan fair value adjustment-nya 125.000, jadi carrying value-nya itu adalah 1.325.000 euro. Boleh di next. Oke, lanjut di sini ada ilustrasi lagi. Jadi sebagai bagian dari proses perencanaan strategis yang diselesaikan pada kuartal keempat tahun 2018, manajemen British Sky ini memutuskan untuk beralih dari strategi sebelumnya yang memerlukan manajemen aktif ke strategi yang ditahan untuk ditagih untuk investasi hutang ini. Jadi British Sky membuat entry berikut untuk mentransfer sekuritasnya ke klasifikasi yang dimiliki untuk dikoleksi. Jadi di debitnya itu debt investment sebesar 125.000 dan di kreditnya itu fair value adjustment sebesar 125.000. Boleh next. Oke, kita masuk pada accounting for derivative instruments. Jadi jadi derivatives ini adalah salah satu instrumen keuangan yang mendapatkan nilainya dari aset lainnya, kayak misalnya saham biasa, ordinary shares, obligation, atau komoditas. Jadi di sini ada 3 tipe derivatives. Yang pertama itu financial forwards of financial futures, yang kedua itu options, dan yang ketiga itu swaps. Jadi siapa aja yang menggunakan derivatives ini dan kenapa? Yang pertama itu ada producers and consumers, terus yang kedua itu ada speculators dan arbitrators. Boleh next. Oke, di sini ada derivative financial instrument speculation. Jadi call option ini memberi pemegang haknya, namun bukan kewajiban untuk membeli saham dengan harga yang telah ditentukan. Jadi kita ada ilustrasi. Di sini asumsikan bahwa perusahaan membeli kontrak opsi option uh, pada tanggal 2 Januari 2019 saat saham Laredo diperdagangkan pada harga 100 euro per sahamnya, dan kontrak tersebut memberinya opsi untuk membeli 1.000 saham. Jadi opsi ini akan berakhir pada tanggal 30 April 2019. Perusahaan akan membeli opsi untuk 400 euro dan membuat entry sebagai berikut. Jadi pada tanggal 2 Januari 2019 di debitnya itu call option sebesar 400 dan di debitnya itu cash sebesar 400. Oke, lanjut di sini itu ada the option premium consists of 2 amounts. Jadi option premium ini didapat dari intrinsic value plus time value. Jadi intrinsic value ini adalah perbedaan antara harga pasar dan harga yang telah disepakati dan ditetapkan pada suatu titik waktu. Jadi ini mewakili jumlah yang direalisasikan oleh pemegang opsi jika opsi segera dilaksanakan. Jadi pada tanggal 2 Januari 2019 nilai intrinsiknya adalah 0 karena harga pasar sama dengan harga yang telah disepakati atau ditetapkan. Boleh di next. Oke, terus untuk time value-nya sendiri, jadi time value-nya ini mengacu pada nilai opsi yang melebihi nilai intrinsic value-nya. Jadi nilai waktu time value ini mencerminkan kemungkinan bahwa option tersebut akan memiliki nilai wajar lebih besar dari 0. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Karena ada ekspektasi harga saham Laredo yang akan naik di atas strike price selama jangka waktu option tersebut. Jadi seperti yang telah ditunjukkan, nilai waktu untuk opsi adalah 400 euro. Boleh di next. Oke, ini ada additional data available with respect to the call option.
Jadi pada tanggal 31 Maret 2019, market price of Laredo shares ini adalah 120 euro per share. Terus untuk time value call option-nya itu adalah 100 euro. Terus pada 16 April 2019 ada market price-nya itu adalah 115 euro per share dan time value of call option-nya 60 euro. Boleh di next. Oke, kita akan mencatat pada tanggal 31 Maret 2019, kita akan mencatat increase in the intrinsic value of the option. Pada debitnya itu call option sebesar 20.000 dan kreditnya itu unrealized holding gain or loss sebesar 20.000. Terus untuk market appraisal indicates that the time value of the option at pada tanggal 31 Maret 2019 adalah 100 euro. Jadi company akan mencatat perubahan nilai pada option sebagai berikut. Jadi unrealized holding gain or loss income di debit sebesar 300 dan di kreditnya itu call option sebesar 300 euro. Next. Oke, di sini pada tanggal 16 April 2019, company settles the option sebelum berakhir. Jadi to properly mencatat settlement it updates the value of the option for the decrease in the intrinsic value sebesar 5.000 euro. Itu dapat dari 20 euro dikurang 15 euro, yaitu 5 euro dikali dengan 1.000. Jadi kita akan mencatat unrealized holding gain or loss income sebesar 5.000 dan di kreditnya itu ada call options sebesar 5.000. Jadi terus ada decrease in the time value of the option. Kita akan mencatat unrealized holding gain or loss sebesar 40 euro, itu kita dapat dari 100 euro dikurang 60. Terus ada call option di kredit sebesar 40. Boleh di next. Oke, di sini ada call options carrying value ada pada tanggal 2 Januari 2019 ada 400, terus Maretnya itu di bagian debit ada 20.000, terus untuk di kredit itu pada tanggal 31 Maret ada 300, April 2019 5.000, dan pada 16 April lagi ada 40, jadi balance-nya itu ada di debit sebesar 15.060. Jadi settlement of the option contract is record as follows. Di debitnya itu cash sebesar 15.000 dan kita loss sebesar 60 euro. Dan untuk di kreditnya itu call option sebesar 15.060. Boleh di next. Oke, di sini ada summary effect of the call option contract on the net income. Jadi pada tanggal 31 Maret 2019, transaksinya itu ada net increase in value of call option sebesar dia loss sebesar 19.700. Terus pada April 2019 ada decrease in value call option sebesar 5.040, itu dia loss. Terus ada pada April itu ada settle call option sebesar minus 60. Jadi total net income-nya itu adalah 14.600. Jadi catatan perusahaan call option pada dalam statement of financial position pada tanggal 31 Maretnya itu dia akan melaporkan call option pada pilihan nilai wajar. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbedaan instrumen tradisional dan derivatif financial instrument. Terus di sini jadi derivatif financial instrument ini memiliki tiga basic karakteristik. Yang pertama itu instrumen memiliki satu atau lebih
landasan, dan 2 ketentuan pembayaran yang teridentifikasi. Terus instrumen ini juga memiliki sedikit atau tanpa investasi pada awal kontrak. Dan yang ketiga, instrumen mensyaratkan atau mengizinkan penyelesaian bersih. Boleh next. Di sini derivatif ini used for hedging. Jadi hedging ini ada penggunaan derivatif untuk mengimbangi dampak negatif perubahan suku bunga atau nilai tukar mata uang asing. Jadi IFRS ini mengizinkan akuntansi untuk khusus untuk dua jenis yang dilindungi, yaitu fair value dan cash flow hedge. Jadi fair value hedge ini adalah perusahaan akan menggunakan derivatif untuk melakukan perlindungan nilai atau offset terhadap exposure terhadap perubahan nilai wajar aset atau liability yang telah diakui atau komitmen yang belum diakui. Boleh next. Oke, di sini ada ilustrasi. Jadi pada tanggal 31 Maret 2020 nilai wajar dari persediaannya itu mengalami penurunan sebesar 10%. Jadi awalnya itu jadi 200.000, dia diturun sebesar 20.000. Jadi Hawyard ini akan mencatat penurunan tersebut. Jadi di debitnya itu unrealized holding gain or loss income sebesar 20.000 dan di kreditnya itu allowance to reduce inventory fair value sebesar 20.000. Boleh di next. Oke, di sini ada statement of financial position partial pada tanggal 31 Maret 2020. Jadi current asetnya itu ada inventory, udah termasuk net of the allowance sebesar 20.000. Jadi inventory-nya 180.000 dan put option-nya 20.000. Terus untuk income statement dari Hawyard ini adalah ada other income. Di situ ada 2, unrealized holding gain put option sebesar 20.000 dan unrealized holding loss inventory sebesar minus 20.000. Boleh next. Oke, di sini ada cash flow hedge yang digunakan untuk melakukan perlindungan nilai terhadap exposure kayak cash flow risk yang dihasilkan dari variabilitas arus kas. Jadi akan melaporkan fair value on the statement of financial position dan juga gain or loss in equity as part of other comprehensive income. Boleh di next. Oke, kita ada ilustrasi di sini pada bulan September 2019, Allied ini akan mengantisipasi pembelian 1.000 metrik ton aluminium pada bulan Januari 2020. Jadi dengan kedua harga yang di atas ada 1.550 per ton dan juga 1.000, maka oleh karena itu tidak diperlukan journal entry. Boleh di next. Oke, pada tanggal 31 Desember 2019, harga untuk Januarinya itu untuk aluminiumnya ini mengalami kenaikan sebesar 1.575 per metric ton. Jadi, Allied ini akan membuat following entry sebagai berikut. Future contract di debit sebesar 25.000 dan di kredit unrealized holding gain or loss equity sebesar 25.000 didapat dari 1.575 dikurang dengan 1.550 dikali dengan 1.000 tons. Jadi Allied akan melaporkan kontrak berjangka panjang ini dilaporkan pada posisi keuangan sebagai aset lancar dan keuntungannya sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Boleh di next. Oke, pada Januari 2020, Allied membeli 1.000 metric tons dari aluminium dengan harga 1.575 dan membuat following entry sebagai berikut. Pada debitnya aluminium inventory sebesar 1.575.000, di kreditnya cash sebesar 1.575.000, dan pada waktu yang sama Allied juga membuat final settlement of the futures contract
Jadi dia membuat entry sebagai berikut, cash-nya itu 25.000 dan future kontrak di kredit sebesar 25.000. Boleh next. Oke, ini ada effect of the hedge on cash flow. Jadi anticipate cash flow-nya ini wish to fix the paid for inventory ada pada angka 1.550.000. Itu sama aja kayak actual cash flow-nya. Jadi actual cash paid-nya ini kan 1.575.000. Kita kurang dengan cash receipts on the future contract sebesar 25.000. Jadi final cash paid-nya itu 1.550.000. Jadi tidak ada dampak pendapatan pada saat ini. Jadi Alia akan mengasumsikan keuntungan kontrak berjangka ini di equity sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. Boleh di next. Oke, kita akan mengasumsikan bahwa Aliat ini mengelola aluminium menjadi barang jadi atau kaleng. Jadi, biaya kalengnya ini termasuk dengan pembelian aluminium pada bulan Januari 2020 adalah 1.700.000. Jadi, Aliat akan menjual kalengnya pada Juli 2020 pada harga 2 juta dan mencatat penjualan ini sebagai berikut. Di debitnya cash sebesar 2 juta, di kreditnya sales revenue sebesar 2 juta, dan untuk cost of goods sold-nya itu 1.700.000 dan ada inventory sebesar 1.700.000. Boleh next. Oke, karena dampak dari transaksi tersebut pada Juli 2020 ini, Aliat membuat entry karena telah mempengaruhi pendapatannya. Jadi di debitnya ini unrealized gain or loss equity sebesar 25.000, terus di kreditnya ini cost of goods sold sebesar 25.000. Jadi keuntungan future contract-nya ini akan dilaporkan Aliat sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain yang mengurangi harga pokok penjualan. Jadi harga pokok aluminium yang termasuk dalam harga pokok penjualan keseluruhannya adalah 1.550.000. Boleh di next. Oke, ini ada reporting issue. Jadi di sini sebuah convertible obligasi adalah hybrid instrument, ada terbagi dalam dua bagian, yaitu suatu surat utang yang disebut dengan keamanan tuan rumah dan juga opsi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham biasa, yaitu derivatif. Jadi diperhitungkan untuk sebagai lajang satuan. Boleh di next. Oke, di sini ada qualifying hedge kriteria. Untuk kriteria yang harus dipenuhi oleh transaksi dilindungi nilai sebelum memerlukan akuntansi khusus untuk melindungi nilai dokumentasi, efektivitas, dan juga pengaruh perubahan nilai wajar. Boleh di next. Oke, di sini ada comprehensive hedge account example. Jadi perusahaan manapun yang populer dari derivatif itu disebut dengan swap. Jadi swap itu adalah transaksi antara dua pihak, ya yang mana ada pihak pertama yang berjanji melakukan pembayaran dan pihak kedua ini yang berjanji untuk membuat pembayaran. Terus jenis swap yang paling umum itu adalah swap suku bunga. Boleh di next. Oke, ini kurang lebih comprehensive hedge accounting untuk contohnya. Jadi dalam banyak kasus ini bank-bank pusat uang besar mempertemukan kedua pihak. Bisa dilihat ada pihak A, party A and party B. Jadi A ini bayar ke B dan B ini bayar ke A. Boleh di next. Oke, di sini adalah ilustrasi untuk fair value hedge. Jadi Jones AG ini meng-issue 1 million euro of 5 years dengan 8% bond on Januari 2019. Jadi mereka akan mencatat transaksi tersebut sebagai cash di debit sebesar 1 juta dan bonds payable sebesar 1 juta. Boleh di next. Okay, assuming that Jones entry into the swap on January 2
2019, the same date as the issuance of the debt. Jadi entry untuk tahun 2019, Jones akan membuat interest payment on the bonds. Jadi kita akan mencatat interest expense sebesar 80.000 di debit, dan di cashnya itu adalah dan di kreditnya itu adalah cash sebesar 80.000. Boleh next. Dan pada penghujung tahun 2019, suku bunga pasar mengalami penurunan secara substansial. Jadi, oleh karena itu, nilai kontrak swap meningkat. Jadi, mereka akan mencatat di debitnya itu cash sebesar 12.000 dan di kreditnya itu interest expense sebesar 12.000. Boleh next. Selain itu, penilaian pasar menunjukkan nilai swap suku bunga meningkat sebesar 40.000. Jadi kita akan mencatat di debitnya itu swap contract sebesar 40.000 dan di kreditnya itu unrealized holding gain or loss income sebesar 40.000. Karena suku bunga telah menurun, perusahaan akan mencatat kerugian sebesar 40.000 di debitnya unrealized holding gain or loss income dan di kreditnya itu bonds payable. Boleh next. Oke, ini adalah statement of financial position-nya. Untuk current asset-nya itu ada swap contract sebesar 40.000, non-current liabilities-nya ada bonds payable sebesar 1.040.000. Terus ada income statement-nya, untuk unrealized holding gain swap contract-nya itu ada 40.000, unrealized holding loss bonds payable-nya minus 40.000, maka net gain atau loss-nya adalah 0. Boleh di next. Oke, di sini disclosure of fair value information financial instrument. Ada 2, cost and fair value. Jadi, seluruh instrumen keuangan harus dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan. Boleh di next. Oke, di sini ada 3 level yang terkait dengan pengukuran nilai wajar. Level pertama ini paling banyak pengukuran yang dapat diandalkan karena nilai wajarnya didasarkan pada harga Kustansian. Untuk level keduanya ini kurang dapat diandalkan karena tidak didasarkan pada harga pasar yang dikutip untuk diasetkan. Terus level 3 ini paling tidak dapat diandalkan karena ia menggunakan masukan yang tidak dapat diobservasi. Boleh di next. Oke, perusahaan harus menyediakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu kuantitatif informasi tentang input yang tidak dapat diobservasi. Terus kita harus juga diskusi kualitatif tentang sensitivitas 3 level pengukuran tersebut. Terus gambaran penilaian perusahaan proses. Boleh next. Terus setiap transfer antara tingkat 1 dan 2 dari nilai wajar itu hierarki, terus hierarki yang tepat untuk klasifikasi item yang tidak diakui dalam statement of financial position tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.